Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sahabat ibu semuanya kita sudah berbicara bagaimana cara membuka sekolah formal dari pengalaman kita pribadi. Dimulai dengan mempersiapkan tim kerja. Sahabat semuanya, kita akan terangi nih lebih dalam apa itu dan apa fungsi tim kerja dalam sebuah awal pembentukan sekolah. Saya menegaskan itu sangat penting. Saya ulangi lagi, sangat penting. Karena tim kerja ini nanti yang akan menentukan kita punya kekuatan seperti apa untuk melanjutkan perjuangan mulai sekolah ini berjalan. Karena sekolah ini berjalan dengan onak dan duri, penuh liku-likunya, penuh perjuangannya, penuh tantangannya. Dan terkadang kita butuh orang yang mensupport kita, support kita, dan tim ini adalah orang yang akan support kita. Kalau kita kerjakan sendiri pekerjaan besar ini, saya yakin semangat kita di awal tetap jos. Tapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya masalah akan membuat kita semakin malas, layu, sehingga kita berpikir, benar nggak sih saya memulai ini? Atau mungkin juga kita akan berpikir, kalau tetap saya perjuangkan, nanti saya dapat apa ya? Dan ini masalah kalau kita sudah tidak mempersiapkan tim kerja dari awal. Karena sesungguhnya tidak ada Superman dalam sebuah pekerjaan besar. Saya titik ya, saya ulangi dan dicatat, titik catatannya. Tidak ada Superman dalam sebuah pekerjaan besar. Yang ada super tim. Catat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan sekolah dan sekolah itu berjalan dengan sesuai yang kita harapkan adalah yang saya katakan dengan mempersiapkan, mempertegas, memperjelas visi misi sekolah. Sahabat semuanya, berbicara tentang masalah ini masalah yang panjang. Karena sesungguhnya misi dan misi ini tidak langsung ada satu malam. Tidak. Visi dan misi sekolah itu lahir dari sebuah permasalahan dalam jiwa kita yang menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang harus saya siapkan untuk generasi ke depan dari realita yang saya hadapi hari ini? Nah, ingat ya, catat, dari realita yang saya hadapi hari ini. Maka permasalahan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus menjadi solusinya, dan solusinya harus disiapkan dari apa yang akan kita bangun, yang kita kenal dengan visi dan misi sekolah. Contoh, kita melihat hari ini ada sebuah tantangan di mana di hari kemudian mungkin kita akan melihat kok tidak ada ya sekolah, kok tidak ada ya pemimpin masa depan yang akan membangkitkan kekuatan negeri kita gitu loh. Maka lahir ada misi sekolahnya untuk menciptakan regenerasi pemimpin yang luar biasa, contohnya gitu. Atau ada yang lain misinya sekolah, kok gini ya ekonomi sekolah, ekonomi negara kita, apa ya yang harus saya siapkan, bagaimana ya cara saya mempersiapkan agar regenerasi berikutnya punya kemampuan person yang membuat negeri ini menjadi negeri yang punya ekonomi yang kuat. Maka lahirlah sebuah visi dan misi sekolah untuk melahirkan generasi yang memiliki intelektual yang kuat untuk menunjang SDM-nya sehingga melahirkan kekuatan ekonomi secara kolektif. Contoh, ada lagi nih sekolah yang mungkin kita melihat kegelisahan kita, di mana kita merasa bahwasanya kita melihat kok anak-anak kita orang pintar tapi tidak punya kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan ya. Orang pintar tapi gaptek, orang pintar gaptek sosial.
maka lahir mungkin visi untuk menciptakan generasi yang bukan hanya pintar tapi mampu beradaptasi dengan sosialnya. Atau contoh yang lain banyak sekali yang menjadi sebuah kegelisahan kenapa visi itu muncul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya katakan mempersiapkan atau menghitung anggaran yang pas. Nah, ini penting bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin memulai untuk membuka sekolah formalnya. Permasalahan terbesar rata-rata adalah ketika semangat itu muncul, ketika kegelisahan itu mengembara, gelisah itu bergelora, gitu ya. Terus tim sudah kita siapkan, visi kita sudah tegaskan. Tapi permasalahannya adalah saya mulai dari mana? Sewa tempat harus butuh uang. Apalagi sewa, cari membuat promosi dan sebagainya, dia butuh uang. Beli bangku, dia butuh uang. Alat tulis butuh uang. Dan semuanya butuh uang. Saya katakan kepada kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, jangan cemas. Memang kita butuh uang, SDM keuangan harus kita siapkan. Tapi ada cara untuk mendapatkannya. Caranya adalah kolaborasi. Saya ulangi lagi, caranya adalah kolaborasi. Kenapa? Karena begitu. Ada di antara kita, mungkin ya, kita punya ide tapi nggak punya uang. Ada orang yang pingin niatnya tapi nggak punya ide, dia punya uang. Klop tuh barang. Cocok seperti baut dan mor. Ada orang yang punya semangat tapi duitnya kurang. Tapi ada orang yang punya niat tapi kurang semangat, duitnya banyak. Bisa. Tim cocok itu. Ini penting sekali. Ada lagi, kita butuh rumah, nggak punya uang. Maka yakinlah kalau yang kita persiapkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang akan menjadi nilai kebaikan yang panjang dan akan bermanfaat untuk orang lain, akan ada orang-orang baik juga yang akan menyermai kita. Mungkin bukan dengan tenaganya, mungkin bukan dengan pikirannya, tapi mungkin saja dengan uangnya. Cocok itu. Mungkin ada orang yang punya rumah besar, nggak terabaikan, nggak terawat. Kita datang nawarin visi, menawarin misi, ini loh target kita, ya udah kamu pakai aja nih, gitu loh. Jadi itu sudah kami buktikan. Ada kita butuh papan tulis, uang nggak ada, kita pergi ke tempat orang yang biasa membuat perabotan dan sebagainya. Kita bilang, nggak usah cemas, kebutuhan apa yang bisa saya berikan akan saya mudahkan. Sudah kami buktikan bisa. Apalagi selanjutnya yang dibutuhkan itu adalah marketing. Kita harus bisa memasarkan, kita harus bisa memetakan siapa sebenarnya target kita hari ini. Membuka sekolah itu ini penting. Semangatnya ada tapi nggak jelas siapa bangsa pasarnya, ini berbahaya. Kita mau jadikan apa ini nanti? Kemana kita? Jangan sampai kita seperti membuang garam ke laut, itu mubazir. Kalau pingin tuangin garam, tuangin ke belango. Kalau bahasa kami itu belango. Kalau bahasa lain itu mungkin ada kuali ya gitu. Atau bahasa Indonesia saya nggak tahu ya. Mungkin bisa terjemahkan sama sahabat semuanya. Cocok itu. Sama dengan gini, jangan kasih gula kepada sarang semut, habis tuh gula. Tapi kalau gulanya untuk kopi, mantap, cocok. Sederhananya begitulah. Jadi ketika kita mencoba memarketing, mencoba memasarkan, mencoba menginformasikan, saya targetnya kemana sih? Maka list dulu kemana yang harus kita arahkan. Kita punya amunisi segini,
kira-kira target kita berapa. Oh, saya punya target sekolah awal tuh 20. Nah, itu luar biasa sahabat semuanya. Sekolah 20 di masa awal kita bangun itu sudah keren mantap itu namanya. Permasalahannya adalah gimana caranya memastikan di tahun pertama kita mendapatkan 20 orang anak. Maka pastikan dulu tempat yang harus kemana kita harus promosi. Nah, kalau tim-tim kita kadang-kadang bahkan dari rumah ke rumah ketok-ketok pintu malahan, Assalamualaikum Bapak Ibu punya anak ya gitu. Tapi kita sudah tahu dulu ya kira-kira siapa anak yang akan masuk sekolah. Ya udah kita tawarin. Alhamdulillah ada saja di antara ada semangat. Oh, dapat siswa insyaallah, saya yakin. Dan yang kelima adalah bagaimana cara memastikan yang kita marketingkan jadi closing. Nah, ini penting sahabat, dan di sini rahasianya. Saya katakan ini rahasianya adalah ikhlaskan diri ketika berbicara bersama orang itu, sama orang tuanya. Jangan berpikir setiap apa yang kita bicarakan dan kita harus dapatkan. Oh, saya sekarang kan sedang closing nih anak, sedang membuat orang tua yakin agar mereka, dan kita berpikir selalu setiap apa yang kita katakan didengar sama orang. Tidak. Saya ulangi kalimatnya. Ikhlas dalam membicarakan ini. Bicarakan saja apa adanya. Bapak Ibu, saya mendengar data kami, Bapak Ibu punya anak yang mungkin masuk sekolah. Kami punya sekolah yang programnya begini. Ini bentuk yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Ini nanti inputnya. Dari input ini nanti yang kita berharap akan ada keberkahan di sekitar kita, anak-anak kita jadi anak-anak yang baik dan sebagainya. Ya, begitu caranya. Terus ada juga cara yang lain. Gimana caranya? Buat seminar. Kalau kita biasanya buat program parenting. Nah, kita undang orang tua, kita buat mereka datang, kita ceritakan sebagai seorang tua, anak adalah aset sesuatu yang akan mengantarkan mereka kepada dunia, dan di dunia nanti akan akhirnya adalah di akhirat. Nah, di akhirat ini permasalahannya adalah anak juga dalam Islam. Nah, kalau kita mengatakan ini, di dalam Islam anak akan menjadi sebuah permasalahan yang akan mengantarkan kita ke surga atau mampu ke neraka gitu. Maka nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebapakan, nilai-nilai keibuan, nilai-nilai harapan, apapun itu sampaikan pada orang tua. Kuncinya adalah ikhlas dalam menyampaikan. Semoga sahabat semuanya, dari apa yang saya sampaikan ini sangat dapat membantu kita agar kita bisa mempersiapkan sekolah dengan baik. Di awal-awal tahun ajaran ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga saja tips dari saya, rumus dari saya, yang pengalaman yang saya share kepada kita semuanya bermanfaat, insyaallah. Dan ada sesuatu yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Kita akan coba jawab semampu kita. Kita hanya berniat agar memberikan informasi-informasi berbagi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan barokah dan kita siap membantu Indonesia untuk menyiapkan pendidikan terbaik untuk generasi berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.